Indonesia dikenal dengan wilayahnya yang amat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya yang menjadikannya kaya. Selain dari panorama alam, keanekaragaman Indonesia juga tampak melalui keunikan kain tradisional khas daerah. Keragaman kain-kain tradisional dihasilkan dari perbedaan geografis yang mempengaruhi gaya hidup setiap suku bangsa di Nusantara. Kain tenun merupakan salah satu keanekaragaman warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan karena dapat memperkaya ciri khas bangsa Indonesia. Tiap-tiap kain tenun memiliki motif dan coraknya yang beraneka ragam. Tenun adalah kain tradisional Indonesia yang diproduksi di berbagai wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Lombok, hingga Sumba. Setiap daerah itu menghasilkan tenun yang berbeda-beda dengan memiliki makna, nilai, sejarah, dan teknik yang berbeda juga. Hal ini dapat dilihat dari segi warna, ragam khas, dan jenis bahan serta benang yang digunakan. Di Sumatera bagian selatan, tepatnya kota Palembang, masyarakatnya hingga saat ini masih mengagungkan kain tradisional peninggalan nenek moyang. Kain songket merupakan primadona kain tenun yang telah tersohor hingga ke luar negeri. Konon tradisi kain songket muncul pada masa kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7. Kisah itu dimulai dari pedagang Tionghoa yang membawa sutra, sementara pedagang India dan pedagang Timur Tengah membawa emas. Sutra dan emas disatukan menjadi kain songket, buah karya masyarakat Palembang.
Kata songket sebenarnya berasal dari kata sungkit yang artinya mengait. Nama ini diberikan karena dianggap cukup mewakili proses pembuatan kainnya, yakni dengan cara mengaitkan kain tenun lalu menyelipkan benang emas, kemudian ditenun kembali hingga sempurna. Butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan satu lembar kain songket. Kain songket sangat erat kaitannya dengan kehidupan penduduk kota Palembang. Kesakralan songket tercermin dari budaya penduduk Palembang yang telah mengenakan songket dari usia dini, bahkan sejak mereka lahir. Bayi baru lahir disambut dengan kain singet yang terbuat dari songket. Dan di akhir hayat pun masih mengenakan songket sebagai kain penutupnya. Lestarinya kain songket hingga saat ini tak terlepas dari peran para pengrajin yang masih mempertahankan warisan budaya. Kawasan Tangga Buntung, Kelurahan 32 Ilir, Palembang, merupakan salah satu kampung keturunan asli Palembang yang meneruskan tradisi menenun songket dari generasi ke generasi. Kebetulan memang sejarahnya kampung ini dari zaman sebelum kita merdeka, zaman Kesultanan, yang setahu saya pada tahun 1932 nenek saya udah mulai untuk memasarkan kain songket di kampung ini. Bahkan sampai sekarang juga kain songket yang dipasarkan di kampung ini atau kampung asli Palembang ini tidak ada orang lain kecuali masih saudara-saudara semua kebanyakan. Karena dari saudara inilah yang bisa mempertahankan cagar budaya yang ada di sini. Di tengah terpaan teknologi, pengrajin songket Palembang masih mempertahankan keaslian dari songket dengan tetap menenunnya dengan cara tradisional, yakni menggunakan tangan. Sebagai ratu dari segala kain, hanya para bangsawan yang dapat memakai songket. Namun berkembangnya zaman pun mengikis tradisi itu dan mengizinkan masyarakat dari seluruh kalangan dapat menyandangkan kain indah ini di tubuhnya. Mengenakan songket setara dengan berdoa, karena tiap-tiap motif yang diukir dalam songket memiliki arti mendalam. Songket naga besaung misalnya, biasanya dikenakan pengantin pada prosesi pernikahan. Motif naga di songket ini melambangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerukunan. Selain naga besaung, terdapat songket berante.
Ukiran motif bintang dan mawar di tiap helainya melambangkan dua keluarga telah bersatu. Karena itu, songket ini hanya dapat dikenakan bagi orang tua pengantin. Setiap songket memiliki makna berbeda, sehingga pemakaian songket tak boleh sembarangan. Saat ini terdapat 70 motif songket yang telah dipatenkan. Warisan budaya ini dapat terus lestari dengan adanya peran dari kegigihan generasi penerus untuk tetap mempertahankan kepatenan songket. Zainal, salah seorang pengrajin, telah menekuni kain songket selama 40 tahun. Ia meneruskan usaha neneknya yang telah dirintis sejak tahun 1932. Kerajinan yang diturunkan ini tentu berdampak pada masih bertahannya motif paten di tiap helai kain songket. Kalau motifnya yang saya tahu yang sudah kita patenkan aja oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan ini sudah 70 motif yang sudah dipatenkan. Ya, itu banyak sekali, diantaranya yang aku sebutkan ada naga besaung, ada berante, ada lepus berintang, ada bunga paci, bunga pacar, bunga intan, dan lain-lainnya banyak sekali. Jadi songket itu memang banyak ragamnya dan banyak pula arti dan maknanya. Jadi tidak bisa pakai songket itu sembarangan. Kendati persaingan perdagangan di zaman modern semakin ketat, tekad untuk maju dan mempertahankan motif khas terus dilakukan pengrajin songket Palembang. Para pengrajin melakukan beragam inovasi untuk menghasilkan produk berkualitas agar songket dapat memiliki daya saing. Salah satunya para pengrajin berinovasi dengan menciptakan warna baru nan elok. Apabila songket sangat identik dengan warna merah maupun merah tua, kini songket dapat ditemukan dengan beragam warna, seperti hijau, abu-abu, hingga merah muda.
Selain itu, songket juga diinovasikan menjadi fashion. Tak hanya menjadi selendang ataupun kain sarung, songket disulap menjadi pakaian yang dapat digunakan pada setiap kegiatan. Namun, inovasi songket menjadi fashion ini dilakukan dengan hati-hati. Untuk mempertahankan kesakralannya, hanya bagian tertentu yang dapat dijadikan dasar pembuatan pakaian. Jadi songket itu memang banyak ragamnya dan banyak pula arti dan maknanya. Jadi tidak bisa pakai songket itu sembarangan. Misalnya songket itu sudah berbentuk sarung sama selendang, itu tidak boleh dijadikan fashion ataupun baju. Kalaupun kita mau menjadikan fashion atau baju, itu kita buatnya bahan daripada kain songket itu sendiri. Dia tidak mempunyai kepala dan tidak mempunyai bahasa tumpal. Dia cuma hanya mempunyai pinggiran atau pinggiran satu atau sama sekali tidak mempunyai pinggiran. Itu untuk dibuat fashion. Upaya mempertahankan keaslian dari songket menjadikan kain ini melejit di pasar nasional maupun internasional. Banyak peminat kain songket yang langsung datang ke kota Palembang untuk memburu kain songket. Kain songket pun banyak dicari masyarakat internasional, terutama berkebangsaan Melayu seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Teknik pembuatan yang rumit, waktu pengerjaan yang cukup lama, serta bahan baku yang berkualitas menjadikan songket dijual dengan harga yang tinggi. Satu helai songket dibanderol mulai dari harga 2 juta hingga 15 juta rupiah. Songket diminati tak hanya untuk menyelimuti tubuh dalam ragam acara tradisional, tetapi juga menjadi selimut bagi rumah-rumah sebagai interior, bak lambang kesejahteraan, layaknya makna ukiran pada tiap helainya. Adalah tugas generasi muda melanjutkan perjuangan pengrajin untuk membalutkan helai songket pada anak cucu di masa yang akan datang.